Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Melati Ronda Pertiwi dengan NIM I1B1200034. Kali ini akan menjelaskan tentang materi yang telah kami pelajari pada mata kuliah Kapital Selekta Bahasa dan Sastra. Untuk materi di sini ada 4, yaitu bahasa sebagai alat kebudayaan, sikap berbahasa, kesemestaan bahasa, dan pendekatan linguistik. Yang pertama akan saya jelaskan adalah bahasa sebagai alat kebudayaan. Bahasa sebagai alat kebudayaan. Bahasa adalah salah satu alat yang sangat penting dalam mempertahankan dan mengembangkan kebudayaan suatu masyarakat. Bahasa berfungsi sebagai sarana komunikasi yang memungkinkan individu-individu dalam komunitas untuk berinteraksi, berbagi pengetahuan, dan menyampaikan ide-ide mereka. Melalui bahasa, kebudayaan dapat diwariskan dari generasi ke generasi. Bahasa memuat sistem nilai, norma, kepercayaan, dan tradisi yang menjadi bagian integral dari kebudayaan tersebut. Dalam bahasa, terdapat ungkapan-ungkapan khas, frasa, dan idiom yang mengandung makna yang khusus bagi suatu kebudayaan. Salah satu contohnya seperti ungkapan, yaitu aku sayang ibu atau terima kasih dalam bahasa Indonesia, mencerminkan nilai-nilai kesopanan dan rasa hormat terhadap keluarga. Selain itu, bahasa juga mencerminkan cara pandang dunia suatu masyarakat. Setiap bahasa memiliki cara unik dalam menggambarkan dan menyusun konsep-konsep tertentu. Bahasa mempengaruhi cara orang memahami dan mengartikan realistis di sekitar mereka. Contohnya, beberapa bahasa memiliki sistem tata bahasa yang berbeda untuk menggambarkan waktu yang dapat mempengaruhi cara pandang suatu budaya terhadap waktu dan keteraturan. Bahasa juga digunakan dalam seni dan sastra, yang merupakan bagian penting dari kebudayaan. Sastra dalam bentuk puisi, prosa, atau drama seringkali menggunakan bahasa dengan keindahan dan kekayaan ekspresi untuk menggambarkan pengalaman manusia, nilai-nilai budaya, dan perasaan yang mendalam. Dalam seni pertunjukan, seperti teater atau tarian, bahasa juga berperan penting dalam menyampaikan cerita dan menyatukan dengan gerakan dan ekspresi tubuh. Materi yang kedua adalah sikap bahasa. Sikap terhadap bahasa bisa bervariasi dari individu ke individu dan juga dari budaya ke budaya. Berikut adalah beberapa sikap umum yang dapat ditemukan terkait dengan bahasa. Yang pertama, penghargaan. Banyak orang yang memiliki penghargaan tinggi terhadap bahasa dan menganggapnya sebagai aset berharga dari kebudayaan mereka. Mereka merasa bangga akan bahasa mereka dan berupaya melestarikannya serta menggunakannya dengan baik. Yang kedua adalah identitas. Bahasa seringkali menjadi bagian integral dari identitas seseorang atau kelompok. Individu dapat mengidentifikasikan diri mereka dengan bahasa tertentu dan melihatnya sebagai elemen penting dalam mengekspresikan siapa mereka. Yang ketiga adalah pemeliharaan. Beberapa orang sangat peduli terhadap pemeliharaan bahasa mereka, terutama jika bahasa tersebut terancam punah atau menghadapi ancaman dari dominasi bahasa-bahasa lain. Mereka mungkin terlibat dalam upaya pelestarian bahasa, termasuk pengajaran dan penggunaan aktif bahasa di komunitas mereka. Yang keempat, penggunaan yang tepat. Sikap bahasa ini menekankan pentingnya menggunakan bahasa dengan benar dan sopan. Orang-orang dengan sikap ini mungkin sangat memperhatikan tata bahasa, pengucapan yang baik, dan pemilihan kata yang tepat dalam komunikasi mereka. Yang kelima ada fleksibilitas. Beberapa individu atau budaya memiliki sikap yang lebih terbuka terhadap perubahan dalam bahasa. Mereka melihat bahasa sebagai suatu yang hidup dan berkembang seiringnya waktu, dan mungkin lebih menerima variasi bahasa, slang, atau perubahan dalam tata bahasa. Yang terakhir, keterbatasan.
Sebaliknya, ada juga individu yang mungkin memiliki sikap negatif terhadap bahasa atau menganggapnya sebagai kendala. Ini mungkin terjadi jika seseorang tersebut menghadapi kesulitan dalam mempelajari atau menggunakan bahasa tertentu, atau jika bahasa tersebut digunakan sebagai alat diskriminasi atau pemisahan sosial. Selanjutnya, materi yang ketiga adalah kesemestaan bahasa. Dalam kesemestaan bahasa ada 4, yaitu bahasa fungsional, struktural, tradisional, dan terapan. Dalam bahasa ini adalah konsep yang memiliki konsep yang berbeda dalam linguistik dan studi bahasa. Berikut penjelasan singkat tentang setiap jenis bahasa tersebut. Yang pertama, bahasa fungsional. Bahasa fungsional adalah pendekatan dalam linguistik yang memfokuskan pada fungsi dan tujuan komunikasi bahasa. Pendekatan ini menekankan bagaimana bahasa digunakan dalam situasi komunikatif tertentu dan bagaimana struktur bahasa berkaitan dengan fungsi komunikatifnya. Analisis bahasa fungsional melibatkan pemahaman konteks sosial dan budaya di mana bahasa digunakan. Yang kedua, bahasa struktural. Bahasa struktural adalah pendekatan dalam studi bahasa yang memusatkan perhatian pada struktur internal bahasa itu sendiri. Pendekatan ini mencari pola-pola dalam suatu bahasa, termasuk hubungan antara kata-kata, frasa, dan kalimat. Bahasa struktural berfokus pada aspek sintaksis dan morfologis bahasa, serta analisis bunyi dan makna. Yang ketiga, ada bahasa tradisional. Biasanya, bahasa tradisional ini merujuk pada bentuk-bentuk bahasa yang telah ada dan digunakan dalam suatu masyarakat atau kelompok secara turun-temurun. Bahasa tradisional mencakup bahasa yang telah lama ada, termasuk bahasa-bahasa daerah, bahasa klasik, dan bahasa-bahasa yang digunakan dalam ritual atau upacara adat tertentu. Yang terakhir, bahasa terapan. Bahasa terapan adalah bahasa yang digunakan dalam konteks praktis atau aplikatif, seperti dalam kehidupan sehari-hari, komunikasi bisnis, teknologi, dan ilmu pengetahuan. Bahasa terapan melibatkan penggunaan bahasa dalam situasi kehidupan nyata dan menekankan penggunaan bahasa yang efektif dan efisien untuk tujuan komunikatif yang spesifik. Materi terakhir adalah pendekatan linguistik. Dalam pendekatan linguistik ini ada 4, yaitu linguistik deskriptif, historis, linguistik bandingan, dan kebahasaan. Untuk yang pertama adalah linguistik deskriptif. Dalam linguistik deskriptif adalah cabang linguistik yang berfokus pada deskripsi dan analisis bahasa-bahasa yang ada pada suatu waktu tertentu, dengan tujuan utama untuk mendokumentasikan dan menganalisis struktur dan penggunaan bahasa secara objektif. Pendekatan ini mencakup aspek fonetik, fonologi, morfologi, sintaksis, dan semantik dari bahasa yang sedang dipelajari. Linguistik deskriptif berusaha menjelaskan bagaimana bahasa digunakan oleh penuturnya tanpa menilai atau membandingkan dengan bahasa yang lain. Yang kedua, ada linguistik historis. Linguistik historis adalah cabang linguistik yang berfokus pada perkembangan dan perubahan bahasa dari waktu ke waktu. Pendekatan ini melibatkan penelitian tentang asal-usul, hubungan, dan evolusi bahasa-bahasa yang ada. Historis linguistik berusaha untuk mengidentifikasi dan merekonstruksi bahasa-bahasa purba serta mempelajari perubahan-perubahan fonetik, morfologis, sintaksis, dan leksikal yang terjadi selama sejarah bahasa. Penelitian linguistik historis dapat memberikan wawasan tentang perubahan linguistik dan faktor-faktor yang mempengaruhi. Linguistik bandingan. Linguistik bandingan adalah bidang dalam studi linguistik yang mempelajari perbandingan antara dua atau lebih bahasa. Fokus utama linguistik bandingan adalah untuk menemukan kesamaan dan perbedaan dalam struktur dan sejarah bahasa-bahasa yang dibandingkan. Tujuan dari linguistik bandingan adalah untuk mengidentifikasi hubungan genetik antara bahasa-bahasa yang ada
dan yang dapat memberikan wawasan tentang perkembangan dan asal-usul bahasa-bahasa tersebut. Metode yang digunakan dalam linguistik bandingan meliputi perbandingan fonologis, morfologis, sintaksis, dan leksikal. Dan yang terakhir adalah kebahasaan. Kebahasaan adalah studi ilmiah tentang bahasa secara umum. Kebahasaan ini mencakup berbagai aspek bahasa termasuk fonologi, morfologi, sintaksis, semantik, pragmatik, dan sosiolinguistik. Kebahasaan memeriksa struktur dan fungsi bahasa-bahasa yang ada, serta prinsip-prinsip umum yang mendasari bahasa manusia. Bidang ini mencakup pemahaman tentang bagaimana bahasa digunakan, dipahami, dan dihasilkan oleh penutur. Kebahasaan juga mempelajari variasi bahasa dalam konteks geografis, sosial, dan historis. Sekian dari pembahasan materi ini. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.